Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Rohis semua, kembali lagi di Rohis Talk, Rohis Check 1, 2, 3, 4. Keren, luar biasa ya. Sekarang sudah memasuki episode 8 ya. Insya Allah ada sekarang dengan format Q&A Rohis gitu ya. Sudah ada pertanyaan dari Kaila ya, dari SMA Negeri 10. Ini pertanyaannya yang pertama, dari pertanyaannya Kaila itu, ternyata sering miskomunikasi antar anggota, kesulitan dalam koordinasi terutama ketika Rohis mengadakan suatu acara. Nah, gimana nih Kak Hafid nih untuk menjawab pertanyaan ini nih? Ternyata di SMA 10 terjadi miskomunikasi dan kesulitan mengkoordinasi Rohis gitu ya. Mungkin di sekolah lain juga terjadi demikian. Mungkin dari Kak Hafid ada solusinya, mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih sahabat Rohis. Pertanyaannya luar biasa, tapi saya tanyakan ini di masa pandemik atau di masa non pandemik ya, ketika belum pandemik. Kalau di masa pandemik memang banyak miskomnya begitu ya, dan kegiatan Rohis juga kurang lebih setengah tahun ini, 1 semester ya, itu vakum begitu ya, hanya ada kajian-kajian aja ya di beberapa sekolah, kadang mentoring general, kadang kajian dari guru agama atau kajian dari luar. Beberapa SMA mengadakan kajian sesuai dengan temanya. Misalkan kemarin ada kajian tentang Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda dan Maulid. Beberapa SMA ngadain itu kajian via Google Meet begitu ya, dan Zoom begitu. Kalau di masa pandemik memang kita akui banyak sekali miskomunikasi yang terjadi begitu. Tadi di awal ya sudah dibahas juga sama PH ya. Karena ini kalau masa pandemi kan baru kedua ya, pertama kali bagi kita ya, kedua di dunia begitu, tahun 1911 atau berapa ya ada pandemi. Kalau sekarang baru lagi begitu, dan kita tidak ada di zaman tersebut, jadi baru zaman sekarang begitu. Jadi harus pintar-pintarnya kita begitu. Tapi Kang Hafid lihat ini ketika mungkin tidak di masa pandemi begitu ya, ada miskomunikasi antara anggota. Ya, miskomunikasi terjadi ketika pertama ya, ukuahnya itu belum nyatu nih, terutama di antara pengurus inti begitu ya, belum tahu satu sama lain. Harusnya sudah tahu ya kegiatannya apa, ngapain, ketua Rohis kegiatannya ngapain sih begitu ya, selain di Rohis mungkin ada kegiatan di luar yang kita tidak ketahui dan bisa dihandle sama wakil ketua atau bidang yang lain begitu ya. Ini sering terjadi miskomunikasi karena adanya ukhuwah yang kurang begitu ya, yang kurang dari anggotanya. Makanya harus disatukan dulu ukhuwahnya. Dengan cara apa? Bisa teman-teman ya, ini non pandemik ya, ketika di masa sebelum pandemik begitu. Misal teman-teman adakan perjalanan bareng begitu ya, atau minimal mabit bareng begitu, sharing apa saja sih kegiatan-kegiatan teman-teman pengurus selain di Rohis begitu ya. Kadang yang kedua juga ditangkap nih yang sama Kang Hafid, itu kesulitan dalam mengorganisasi, terutama ketika Rohis mengadakan suatu acara. Beberapa Rohis pengalaman di lapangan begitu ya, seringnya itu karena bentrok dengan dia ikut lain begitu, ekskul lain. Jadi sering banyak alasan begitu, karena organisasi ini jadi sulit tuh koordinasi dengan yang lain. Makanya teman-teman harus tadi ukurannya harus dijalin dulu begitu ya, minimal tahu begitu saudaranya di Rohis, selain di Rohis itu dia ngapain, apa ada organisasi lain di luar Rohis, di rumahnya atau di masyarakat atau di sekolah begitu ya. Dan kita cari solusinya sama-sama. Kalau misalkan ketua Rohis nyabang begitu ya, berarti ada wakilnya yang bisa membackup, termasuk ketua bidang, supaya tidak ada miskomunikasi begitu ya di antara sesama anggota. Dan sekarang sih menyiasati miskomunikasi itu mudah begitu ya, dengan adanya sistem digitalisasi begitu ya. Ya bisa WA kan sekarang sudah gampang, mudah ya, bisa dilacak, bahkan orang pun bisa tahu di mana begitu ya sekarang. Teman-teman bisa koordinasi buat grup begitu, satu grup. Nah sekarang sih mudah gitu ya, tinggal ajak. Nah kembali lagi pertanyaan,
miskomunikasi terjadi karena orangnya, teman-teman ya. Orangnya mungkin tadi yang tidak bisa manajemen waktu ya. Caranya tadi dibangun ukurannya supaya saling mengerti di antara sama gitu. Saya itu ketua bidang, saya sakit hati gitu ya, karena saya lagi yang kerja, mana yang lain begitu ya. Terkadang begitu miskomunikasi itu. Jadi silakan dari SMA 10 ya tadi pertanyaannya, silakan teman-teman pahami dulu anggotanya, pengurusnya. Kalau jadi kabid atau ketua bidang atau ketua divisi, pahami anggota divisinya begitu ya, karakternya kayak gimana, kemudian minimal kegiatannya ngapain aja sih supaya kita tahu ya, sama karakternya baperankah atau apa, kita harus tahu. Minimal yang kabit aja dulu ya, karena kalau ketua rohis terlalu banyak kayaknya anggota turunan ke bawahnya. Kalau ketua rohis nanti silakan dikoordinasikan dengan kabit dan pengurus inti rohis. Itu mungkin APH ya. Jadi ukurannya pertama harus saling mengenal dengan sama anggota lainnya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kalau masih terjadi miskomunikasi, berarti itu ada sesuatu yang disleksi ya, jadi ya namanya ya, sesuatu yang salah begitu ya di antara anggota begitu. Mungkin ada tambahan dari APH? Menarik sekali dari Kak Hafid ya, menyentuh satu sisi yang menarik gitu ya. Mungkin dari Kak Fatim ada tambahan terkait pertanyaan dari Kayla tadi di SMA 10? Satu ya, terkait miskomunikasi ya Ayah, Kak, masalah yang paling klasik sebenarnya ya di organisasi. Kenapa ada terus dari zaman dulu tuh masalahnya itu lagi masalahnya komunikasi ya. Jadi mungkin tipsnya adalah kalau misalnya komunikasi itu intinya ngomong. Intinya tuh ngomong. Kalau misalnya ada masalah, bicara, jangan sampai dipendam kemudian bicara di belakang. Tabayun ke orangnya langsung kalau misalnya kita mendapatkan suatu informasi tentang seseorang kayak gitu. Jadi jangan sampai kita nambah-nambahin masalah karena kita nggak tabayun sama orangnya langsung kayak gitu. Atau kalau misalnya kita lagi ngadain kegiatan, kemudian kita dihadapkan dengan sesuatu yang harus kita putuskan saat itu, jangan lupa dikomunikasikan dengan anggota yang lain. Jadi jangan tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gitu, teman-teman yang lain kaget gitu kan ya. Kita mungkin niatnya inisiatif, tapi kalau misalnya tidak dikomunikasikan bisa jadi membuat masalah yang baru. Nah, kemudian tadi ya, kalau misalnya Kak Hafid membahas tentang ukhuwah di masa pandemi kayak gini, gimana ya cara membangun ukhuwahnya? Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman suka main TikTok ya, nah itu kayak pernah ada video-video yang kayak misalnya sekarang kita bisa loh, kayak misalnya ada platform kita bisa nonton bareng, kita bisa kumpul bareng, ngobrol bareng, itu banyak banget platformnya. Jadi usahakan walaupun kita pandemi, kita di rumah masing-masing, kita tetap membangun kebersamaan. Seperti itu Kak. PH pertama ya gantian ya. Gitu ya, TikTok kan ada kan yang gitu. Tapi sekarang iya. Ya, betul sekali. Iya, bikin TikTok bareng juga bisa, bikin video kompilasi gitu misalnya. Walaupun di rumah masing-masing, bikin video masing-masing di rumah terus disatuin jadi satu. Misalnya kayak gitu kan jadi main bareng lah ya. Yang penting kontennya tetap Islami gitu ya, atau misalnya kontennya tidak melanggar. Baik. Iya, jadi seperti itu mungkin buat Kaila ya, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Semoga permasalahan yang ada di sekolahnya bisa segera dicarikan solusinya gitu ya. Jadi miskomunikasi itu mungkin ada yang salah dari pemberi pesan dan penerima pesannya kan gitu ya. Jadi mungkin bisa diatur lagi gimana caranya, dan itu bisa kita atur salah satunya dengan ukhuwah ya. Kalau kita kenal si penerima pesan, maka kita akan memberi pesan yang bisa diterima oleh si penerimanya gitu. Jadi memang ya harus diperkuat lagi ukhuwahnya dan
diperbaiki lagi komunikasinya gitu ya. Semoga bisa bisa terselesaikan masalah yang ada di sekolahnya. Seperti itu. Mungkin terakhir dari Kahfir dari miskomunikasi dan jadi master komunikasi ya. Iya dong ya, dari miskomunikasi menjadi master komunikasi atau mister komunikasi ya. Jangan miss lagi ya. Gitu lah. Ya mudah-mudahan ya dengan terjadinya tadi penerima, benar ya, komunikasi kan pemberi dan penerima pesan, betul. Dan terjadi ukhuwah dari miskomunikasi menjadi master atau mister komunikasi ya. Masya Allah. Dari Kak Fatin yang terakhir ada? Cukup ya? Cukup kakak cukup. Oke. Dan terjawab sudah pertanyaan dari Kaila ya, SMA 10. Berarti sudah dicukupkan saja podcast Rice Talk episode ke-8 ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.